ceritain, tapi nanti kita dengar cerita lengkapnya dari beliau. Pokoknya beliau ini adalah seorang manajer di Airnav yang mengatur traffic, begitu kira-kira. Yang saya lama-lama, terima kasih Pak Bert untuk sharingnya. Saya akan openkan Ibu ini, ya, Ibu Lia. Bisa saya openkan kah kameranya? Kita tunggu responnya sebentar Bapak Ibu ya. Karena kalau saya tidak tunggu respon nanti nggak sopan. Oke, baik. Selamat malam Ibu Natalia Lumba. Selamat malam Bu Eva. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat. Sehat Bu ya. Baik, silakan Bu. Langsung saja nama, latar belakang, dan kenapa Anda itu ada di proyek ini, di perusahaan ini bersama kami. Anda mengurus keluarga Anda, tentunya Anda seorang ibu, tapi ya Anda ini juga kan sibuk sebagai seorang staf BUMN. Anda boleh ceritakan sedikit Bu, silakan. Makasih Bu Eva. Terima kasih buat dan kesempatannya. Pada malam hari ini saya bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu di forum live meeting malam ini. Mungkin saya tidak sudah sedikit disampaikan oleh Bu Eva terkait latar belakang saya. Namun sebelumnya saya tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas kesehatan pastinya dan nafas kehidupan, karena kita tidak akan mungkin bisa ada di sini karena kalau bukan atas izin dari Yang Maha Kuasa, seperti itu Bu Eva. Yang kedua, saya berterima kasih buat suami saya sendiri yang sudah memperkenalkan saya dan membawa saya ke bisnis ini. Dan yang berikut, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim saya yang sangat luar biasa, yang saya cintai, saya sayangi, yang tidak pernah saya lupakan, pun terutama buat senior partner saya yang luar biasa, Ibu Eva, Bu Dini, Pak Ferry, dan senior partner lainnya di sini. Mungkin tadi sekilas info sudah disampaikan oleh Bu Eva tentang latar belakang saya. Jadi saya bekerja di salah satu BUMN Indonesia, tepatnya saya bergerak di navigasi penerbangan, di navigasi udara, dan mungkin Bapak dan Ibu cukup tahu dan bukan sesuatu akan berangkat ataupun mungkin mendarat di suatu bandara. Jadi kami ini yang melayani di menara. Jadi kedudukan kami itu ada di menara. Mungkin pada saat Bapak Ibu mau take off atau mau landing, di tengah-tengah bandara itu selalu ada menara yang posisinya bangunannya paling tinggi sendiri. Nah, disitulah kami berada, Bu Eva. Jadi di setiap bandara ada itu Bu ya? Setiap bandara ada, kecuali bandara perintis ya Bu. Jadi hanya kayaknya itu kalau di bandara itu berarti tidak bisa libur Bu. Kan pesawat itu nggak ada libur Bu. Seperti itu Bu. Ada libur tetapi tidak maintain ya, tidak maintain seperti layaknya para pekerja kantoran yang jelas liburnya hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, tanggal merah pun libur. Kalau kami tidak ada Bu seperti itu karena kami di lapangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya di sini mau berbagi sedikit kepada Bapak Ibu bahwasannya saya sangat bersyukur sekali saya bisa diperkenalkan ke dalam proyek ini, proyek yang sangat luar biasa menurut saya, walaupun saya bukanlah dari seseorang yang mempunyai basic sebagai seorang IT, seseorang yang expert dalam IT. Dan jujur saja pada saat starting awal saya dikenalkan oleh
suami saya, sebenarnya saya sempat agak bingung juga. Ini apa yang saya mau lakukan? Itulah sama itu. Tapi kata Pak Ben, nggak usah kita bingung soal IT, betul kan Bu? Setuju, setuju. Dan memang sekilas pada saat kita melihat seolah-olah sepertinya rumit, Bu. Karena judulnya aja sudah digital, gitu. Tapi itulah yang saya ingin bagikan. Apa yang kita dapatkan sebelum kita melihat, sebaiknya kita jangan menolak dulu. Karena hanya lihat dari cover. Seperti itu. Nah, jadi saya bisa sangat konsisten Bu Eva di proyek ini karena di sini saya mendapatkan banyak sekali hal-hal yang positif. Seperti salah satu contoh, di sini kita tidak usah capek-capek mencari pembimbing atau trainer di dimanapun, dan kita harus mengeluarkan biaya yang banyak karena bagaimana kita harus belajar menjalankan bisnis ini. Tapi di sini kita sudah mendapatkan paket yang lengkap. Kalau saya mau sampaikan seperti itu. Jadi banyak disampaikan bahwa kalau kita membeli motor atau mobil, kita juga dapatkan dealernya di sini. Jadi pada saat kita bergabung di proyek ini, kita juga bisa mendapat pembelajaran dari support system. Support system yang mana di sini kita semua bisa belajar. Kita bisa melakukan proyek ini, dan di sini yang sangat dari mana golongan itu ada. Tapi di sini kita semua belajar bersama, Bu Eva. Dan di sini kita sukses bersama. Kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi di sini kuliah support system itu yang mana Bu? Support system Fitras kita. Oh Fitras, oke. Ya, jadi saya sangat-sangat bangga. Saya cukup bangga. Saya berada di proyek ini karena saya mendapat banyak hal yang saya tidak dapatkan juga di luar sana. Jadi di sini bukan hanya kita belajar tentang bagaimana kita menjadi pebisnis, tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita bergaul dengan orang, seperti itu. Bagaimana kita belajar menjadi seorang pemimpin. Di sini kita lengkap. Semua pembelajaran kita dapat di sini. Dan yang hebatnya lagi, saya tidak pernah mengenal Bu Eva, tapi saya sudah mengenal Bu Eva lewat live meeting seperti ini, dan kami sudah seperti, buat saya, apa yang pusing gitu loh. Di mana-mana kita tidak bisa menjumpai, kita tidak bisa mendapatkan bisnis yang mana keterikatan kita bukan hanya sebagai teman lagi, bukan sebagai partner atau senior partner di sini, Bu. Tetapi kita sudah seperti keluarga. Saya bertemu dengan tim-tim saya yang luar biasa, dari Tambulaka, dari Alor, Pak. Kalau Pak Ferdina mungkin saya tidak usah sebut ya. Sebutkan karena itu keluarganya. Tapi kayak Pak Fuad, Pak Suharmaji, kemudian beserta dengan tim-timnya gitu kan, Bu. Saya orang dari perhubungan, saya orang penerbangan, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi yang herannya saya bertemu dengan beliau di sini. Maaf Bu, saya potong dulu. Berarti ada juga Bu Edita, Ibu Rus, Pak Bet, gitu ya. Dan satu lagi, Bu Eva, saya mau sampaikan bahwa sepertinya saya pada saat
Bu Edita bergabung di sini, saya disampaikan oleh Bu Ros, dan saya tidak terlalu, saya masih ignore, karena saya berpikir bahwa, oh Marga Kambuaya ini pasti banyak gitu. Karena teman-teman Oh, saya orang juga banyak. iya. Setelah Ibu Edita menggabungkan Paber, saya lihat Baru namanya lengkap, loh ini rektor saya dulu. loh. Luar biasa. Seperti itu, Bu Eva. Jadi eh, kenapa saya sangat antusias di sini? Saya memang sekalipun saya di tempat saya bekerja, saya sebagai seorang manajer, Ibu tetapi dari 2 orang anak ya, Bu? Ada anak ya? saya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama tahun ini akan kuliah, yang kedua akan SMA, dan mereka-mereka itu yang menjadi pemicu saya, menjadi penyemangat saya, bagaimana saya akhirnya membuka mindset saya ke depan. Karena saya sudah bekerja selama 20 tahun, dan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ber, kita bekerja sampai puluhan tahun, yang kita hasilkan itu-itu aja, Bu Eva. Dan Setuju. why 40? Kenapa setelah saya 40 baru saya tersentak gitu? Ternyata saya tidak bisa harus begini-begini saja. Setuju. Seperti itu. Saya harus seperti itu. Saya seorang ibu rumah tangga, tapi saya tidak ingin hanya menjadi seorang ibu yang duduk di rumah, kemudian menunggu pemberian dari suami, atau menunggu pemberian karena orang tua kasihan sama kita, hidup Warisan maksudnya Bu Lia ya? Itu lagi. saya tidak mau, Bu Eva. Saya merasa bangga kalau saya bisa menghasilkan dan bisa menikmati dari hasil saya sendiri. Kalau hanya sekedar makan, minum, jalan-jalan, saya mampu, Bu. Saya mampu. Tetapi mau sampai kapan? Kan seperti itu. Pastinya kalau kita tidak mempunyai hidup yang lebih, kita tidak akan bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya setuju. Kalau kita hanya hidup dengan pas-pasan, bagaimana kita bisa membantu orang lain, Bu Eva? Bagaimana kita bisa memberi dan berguna buat orang lain? Dan di sini yang seperti sudah saya sampaikan bahwa pada saatnya saya pensiun, saya tetap menjadi orang tua yang produktif. Kemanapun, apapun, saya bisa berikan buat anak-anak saya. Saya tidak harus menunggu dan memberikan sesuatu yang membuat orang sehingga mengasihani saya, karena saya orang yang mungkin tidak mampu. Saya tidak mau, Bu Eva. Saya nggak mau seperti itu. Waktu saya yang ada, saya akan pakai sebaik mungkin. Saya tanya satu pertanyaan dulu, Bu Lia. Memang Bu Lia ini bekerja di proyek ini dengan kesibukan Bu Lia sebagai manajer, masih atur anak-anak, masih urus suami. Saya mau tanya, bagaimana Bu Lia bagi waktu kah? Di sini mudah sekali ya, Bu Eva ya. Saya kerja standar kerja kantor itu kan 8 jam. Tapi karena kami orang operasional, kami bisa lebih dari 8 jam. Lebih, Bapak Ibu. Ya, karena pesawat itu kan kita harus benar-benar selesai melaksanakan tugas kita pada saat pesawat itu benar-benar sudah tidak ada pergerakan lagi, Bu. Jadi in case tertentu, apalagi kondisi COVID seperti ini, harusnya normal terkadang menjadi tidak normal, dan itu kita harus benar-benar standby.
manajemen waktu. Pada saat di situ Ya, gitu. di situ ya. Ataupun saya mungkin karena saya kerjanya sip-sipan, Bu. Pada saat saya pulang kerja, karena di sini kita hanya 1 sampai 2 jam aja bekerja, Bu. Oh, total Bu Lia memang bekerja di sini berapa lama? Berapa jam kalau dihitung-hitung total kerjanya? Kerjanya belum sampai 50-an jam pastinya, Bu. 50 jam itu berarti kerja berapa hari kerja ya maksudnya? Ya tinggal dihitung aja, Bu, 1 hari kan 8 jam. Oh, 50 bagi 4 ya teman-teman ya. Saya mau nanya Bu, dengan bekerja 50 jam di sini, Anda itu dapatkan penghasilan berapa ya? Kita korek sedikit teman-teman. Karena kalau gajinya kan pasti nggak dikasih tahu. Tapi kalau penghasilan di sini kan harus dikasih tahu lah. Boleh share kan Bu? Bu Lia? Boleh, Bu. Jadi saya jujur aja, Bu, bekerja di sini hanya, kalau dihitung, hanya 14 hari ya, Bu ya. Iya, 14 hari kerja ya. Iya. Total berapa Bu? Kurang lebih $10.000 ya, Bu ya. Itu dari satu ID ya Bu ya, belum ID-nya. Raffi, Gaby, kau dengar baik-baik Mama bicara, karena saya undang anak-anak Anda ke sini Bu Lia. Iya. Itu belum punya anak-anaknya ya, karena ada masukan keluarga juga di sini Bu. Betul. Boleh saya tanya? Ada masukan keluarganya, kenapa Bu? Karena di sini, Bu, setelah saya melihat proyek ini, saya lihat bahwa kita tidak akan pernah rugi di sini. Kita tidak akan pernah rugi. Pertama, produknya kita dapat, duitnya pun dalam hal ini dolar kita dapat. Dan di sini kita mempunyai 2 posisi terbaik, kafling termahal kita sebutnya. Pada saat kita menyia-nyiakan posisi itu, selesailah sudah. Apa yang seharusnya menjadi milik keluarga dan anak-anak kita, lenyaplah sudah. Lenyap. Dan penyesalan itu hanya terjadi di belakang, Bu Eva. Seperti itu. Setuju. Karena saya kemarin nyaris. Untung segera saya selamatkan. Itulah itu. Jadi beberapa teman-teman di sini mungkin yang belum masukkan keluarga, Anda dengar baik-baik Ibu Lia, apalagi Anda yang punya senior partner bersama Ibu Lia. Nah, beliau sangat strong sekali soal posisi keluarga ini. Dia ambilkan posisi keluarga untuk anak-anaknya sebelum diambil oleh orang lain. Oke, mungkin ada pesan terakhir Bu Lia, mungkin untuk bagi teman-teman, kenapakah harus ambil proyek ini, harus di perusahaan ini? Boleh disampaikan Bu Lia? Terima kasih Bu Eva. Sedikit saya sampaikan, tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Profesor Baltazar Kambuaya. Tapi untuk PNS dan untuk pesannya tadi untuk sesama teman-teman di seluruh Papua. Mungkin Ibu mau pesan untuk siapakah Bu? Untuk semua aja Bu. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali Bu Eva ya. Dan saya orang Papua, rambut saya aja yang lurus, tapi saya orang Papua. Saya lahir besar di Papua, dan saya ingin sampaikan terutama buat saudara-saudara yang ada di Papua dan tidak terlepas yang ada di luar Papua, yang ada di dalam forum live meeting ini, segera ambil keputusan. Kita di sini tidak mengambil duit Bapak Ibu, dan pastinya Bapak Ibu jangan ragu, karena proyek kita ini, bisnis kita ini adalah bisnis benar-benar yang legal. Legalitas kita sudah jelas, dan jangan pernah sia-siakan peluang itu. Buat saya, kesempatan itu tidak terjadi 2 kali. Apabila Bapak dan Ibu diperkenalkan oleh teman-teman Bapak dan Ibu untuk melihat presentasi yang telah disampaikan Bu Eva, segera ambil keputusan. Karena di sini tidak melanggar norma agama, dan kenapa kita lewatkan? Kalau kita bisa lebih cepat menghasilkan di sini, kenapa harus kita
pusing-pusing memilih bisnis yang harus menjual di luar dengan modal. Bapak Ibu harus meluangkan waktu banyak. Bapak Ibu harus spend money yang banyak. Dan mungkin saya boleh sampaikan di sini Bu Eva, 30 juta mungkin saya bukan mau meremehkan rupiah ya Bu Eva ya. Tapi 30 juta itu sebenarnya nilai yang sangat kecil. Nilai yang sangat kecil. Pada saat kita ada di proyek ini, 30 juta itu nggak ada apa-apanya. 30 juta sampai dengan 35 juta, Bu. Kami di pada saat kami keluar kota, kami ingin mungkin bawa anak-anak 30 juta nggak ada apa-apanya. Itu hanya tiket doang, Bu, pulang pergi. Seperti itu. Lah, kita habiskan duit 30 juta sampai 35 juta. Lenyap begitu saja, tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa Bapak Ibu tidak berikan untuk bisnis ini? Seperti itu. Dan ini bisnis jangka panjang loh. Ini bukan bisnis yang 1-2 tahun. 3 tahun saja, nggak usah nunggu sampai 3 tahun, Bu Eva. 1 bulan udah kembali. Seperti itu. Kalau kita berdua buka restoran di Papua 1 bulan kembali, bukan? Enggak. Waduh. Itu lagi. Bu Eva. Jadi saya berhitungnya seperti itu. Dengan 30 juta, saya hanya habis untuk membeli tiket. Dan uang tidak jadi apa-apa. Di sini 30 juta, Bapak sambil bekerja, Bapak Ibu sambil bekerja, anggaplah itu duit nggak ada. 1 bulan, itu sudah berbunga jadi berapa? Seperti itu. Kalau dikerjakan tapi bukan didiamkan. Iya, tapi kan kami kerjakan di sini tidak sendiri. Oh iya, betul. Kami sendirian, kami tidak pusing sendiri. Kami bersama dengan senior partner dan tim-tim yang sangat luar biasa. Seperti itu. Itulah hebatnya di bisnis ini. Ada mungkin pesan khusus untuk ibu-ibu yang di sini? Ibu-ibu yang bekerja, baik tidak bekerja, silakan. Ibu-ibu yang tidak bekerja maupun yang bekerja, start mulai dari sekarang, rubahlah cara pikir ibu-ibu. Karena saya juga seorang ibu rumah tangga, saya juga sebagai wanita karir, tetapi saya tidak mau hanya menjadi seorang ibu yang duduk dengan membuka tangan di rumah tanpa menjadi apa-apa. Saya ingin menjadi seorang ibu yang bisa produktif, yang tetap bisa menghasilkan walaupun hanya di rumah. Jadi itu pesan saya buat semua ibu-ibu rumah tangga yang terutama mungkin ya, saya note besar untuk ibu-ibu yang hanya di rumah. Seperti itu. Karena saya punya kegiatan juga dengan urusan kantor, tapi kami bisa. Pasti ibu-ibu juga bisa, ibu-ibu yang lain juga pasti bisa. Saya yakin itu. Kalau ibu-ibu bisa, saya tambahkan, Bu. Ibu. Oke, baik kalau begitu. Bu Lia, terima kasih banyak Bu Lia. Insight-nya luar biasa sekali malam ini. Saya mohon izin Bu Lia untuk close-kan kameranya. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Eva. Baik, sampai ketemu lagi Bu Lia. Ya. Baik, itu adalah akhir kita sharing malam ini Bapak Ibu. Anda semua boleh segera hubungin pengundang Anda. Saya juga mohon maaf, saya jadinya ngomong logat Papua karena saya sering ngomong sama Pak Bert, sama Bu Lia kah. Nah, oke, baik. Anda boleh hubungin pengundang Anda masing-masing dan pastikan Anda ambil posisi malam ini bersama kami. Karena jujur,